Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu para pecinta channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Kemarin kita sudah membahas perjalanan spiritual Panembahan Senopati. Sekarang mari kita bahas tentang makna filosofi dari pertemuan Panembahan Senopati dengan Kanjeng Ratu Kidul. Para pemirsa, selama ini telah banyak beredar mitos yang menyelubungi berbagai cerita mengenai Kanjeng Ratu Kidul atau Ratu Pantai Selatan. Bagi sebagian masyarakat, banyak yang meyakini bahwa sosok Ratu Pantai Selatan tersebut adalah fiktif, adalah mitos belaka. Namun, bagi sebagian masyarakat, sosok Ratu Pantai Selatan nyata adanya. Hal ini terbukti dari masih adanya berbagai tradisi yang dijalankan untuk menghormati sang ratu. Salah satunya adalah upacara adat labuhan di Parangkusumo, Yogyakarta. Namun, di balik berbagai mitos yang beredar di masyarakat tentang Ratu Pantai Selatan, ada makna filosofis yang terkandung di dalamnya. Salah satunya adalah perihal kepemimpinan yang digambarkan melalui pertemuannya dengan Raja Mataram Islam pertama, yaitu Danang Sutawijaya, yang bergelar Panembahan Senopati ing Mataram. Danang Sutawijaya sendiri merupakan putra sulung pasangan Ki Ageng Pamanahan dengan Nyai Sabinah, yang merupakan cucu dari Sunan Giri. Danang Sutawijaya sejak remaja memang dikenal sebagai seorang pendekar yang sakti. Bahkan dalam catatan-catatan sejarah, pada usianya yang masih remaja, Danang Sutawijaya sudah mampu mengalahkan Aryo Penangsang, yaitu Adipati Jipang, Blora, Jawa Tengah. Seperti diketahui, Arya Penangsang merupakan pemberontak untuk merebut kekuasaan Kerajaan Demak yang dipimpin oleh Sultan Hadiwijaya, atau lebih terkenal dengan nama Joko Tingkir. Hingga Sultan Wijaya pun mengadakan sayembara untuk mengalahkan Arya Penangsang. Dan salah satu tokoh yang memenangkan sayembara tersebut adalah Danang Sutawijaya. Kemenangannya atas Arya Penangsang inilah yang kemudian membawa Danang Sutawijaya berhak mendapatkan hadiah sayembara, yaitu berupa wilayah hutan alas Mentau atau sekarang disebut Kota Gede di Yogyakarta. Di wilayah hutan
hutan alas Mentauk inilah Panembahan Senopati bersama ayahnya Ki Ageng Pamanahan membangun sebuah kerajaan yang di kemudian hari disebut Kerajaan Mataram Islam. Namun pendiriannya sebuah kerajaan yang dilakukan oleh Panembahan Senopati tidak serta-merta berjalan dengan mulus. Berbagai rintangan pun terus menghadang pendirian kerajaan ini, di mana pada saat Panembahan Senopati melakukan babat alas Mentauk untuk mendirikan kerajaan Mataram, terjadilah musibah yang sangat luar biasa. Bangunan yang sudah didirikan rakyat menjadi ambruk. Rumah atau gubuk-gubuk yang sudah dibangun tiba-tiba terkena angin puting beliung, dan berbagai penyakit pun mulai mewabah. Masyarakat awam pun diliputi berbagai teror dan ketakutan. Suasana ini pun membuat Panembahan Senopati, putra Ki Ageng Pamanahan, bergegas langsung menemui Ki Jurumartani. Ya, Ki Jurumartani adalah tokoh spiritual Mataram sekaligus paman dari Panembahan Senopati. Di dalam pertemuannya itu, Panembahan Senopati pun berdiskusi mengenai kondisi alas Mentauk yang sedang dibangunnya, serta Panembahan Senopati meminta saran kepada Ki Jurumartani apa yang mesti dilakukan untuk mengatasinya. Dan petunjuk dari Ki Jurumartani pun, Panembahan Senopati disuruh untuk menemui Kanjeng Ratu Kidul, sang penguasa Laut Selatan, karena musibah itu bukan sekedar bencana alam, namun juga adanya serangan jin dari kerajaan Laut Selatan yang merasa terganggu wilayahnya oleh orang-orang Mataram. Petunjuk Ki Jurumartani ini bukan hadir dari ruang hampa makna, sebab Ki Jurumartani memberi petunjuk berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Ya, di dalam surat Ar-Rahman ayat 33 yang berbunyi, "Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan Allah." Dalam berbagai hal, banyak yang menafsirkan kata kekuatan dari ayat ini sebagai kekuatan dalam bentuk teknologi dan dalam bentuk pengetahuan. Namun, berbeda halnya dengan Panembahan Senopati. Sesuai petunjuk Ki Jurumartani,
Dengan dasar ayat Al-Quran inilah Panembahan Senopati pun melakukan olah spiritual sebagai bagian kekuatan untuk menaklukkan Ratu Pantai Selatan. Para pemirsa, untuk mengetahui perjalanan spiritualnya Panembahan Senopati, silakan disimak dalam video perjalanan spiritual Panembahan Senopati. Olah laku spiritual ini pun kemudian diabadikan di dalam pupuh kedua, yaitu Sinom dari Serat Wedatama, karya Sri Mangkunegara keempat. Adapun pupuh ini terangkum dalam pupuh 2 nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 yang berbunyi: pupuh 2 nomor 1. Contohlah perbuatan yang baik bagi penduduk di tanah Jawa dari seorang tokoh besar Mataram, Panembahan Senopati. Berusaha dengan kesungguhan hatinya mengendap hawa nafsu dengan melakukan olah semedi baik siang maupun malam, mewujudkan perasaan senang hatinya bagi sesama insan hidup. Pupuh 2 nomor 2. Saat berada dalam pertemuan untuk memperbincangkan sesuatu hal dengan kerendahan hati pada setiap kesempatan, di waktu yang luang mengembara untuk bertapa dalam mencapai cita-cita sesuai dengan kehendak kalbu yang sangat didambakan bagi ketentraman hatinya. Dengan senantiasa berprihatin dan memegang teguh pendiriannya, menahan tidak makan dan tidak tidur. Pupuh 2 nomor 3. Setiap kali pergi meninggalkan rumah atau istana untuk mengembara di tempat yang sunyi dengan tujuan meresapi setiap tingkatan ilmu agar mengerti dengan sesungguhnya dan memahami akan maknanya. Ketajaman hatinya dimanfaatkan guna menempa jiwa untuk mendapatkan budi pikiran yang tulus. Selanjutnya, memeras kemampuan acara untuk mengendalikan pemerintahan dengan memegang teguh pada satu pedoman agar mencintai sesama insan. Pengerahan segenap daya olah semedi dilakukannya di tepi samudera dalam semangat bertapanya yang akhirnya mendapatkan anugerah ilahi dan terlahir berkat keluhuran budi. Setelah olah spiritual yang dilakukan Panembahan Senopati ini, Kanjeng Ratu Kidul pun kemudian keluar dari kerajaannya. Sebagaimana yang disebutkan pada pupuh 2 nomor 4 yang berbunyi, tersebutlah Kanjeng Ratu Kidul keluar menjulang mencapai angkasa, mendekati, datang menghadap dan memohon dengan suara halus. Lanjut di pupuh 2 nomor 5 yang berbunyi,
Kanjeng Ratu Kidul memohon untuk dapat mempererat hubungan dalam kedudukannya di alam gaib. Permintaan Ratu Kidul untuk mempererat hubungan ini yang kemudian menjadi cerita turun-temurun tentang pernikahan Raja-Raja Jawa dengan penguasa Laut Selatan. Namun, jika dimaknai lebih jauh berdasarkan petunjuk Ki Juru Martani, pertemuan tersebut dimaknai sebagai penaklukan atau dalam bahasa halusnya dimaknai sebagai akad atau penyatuan akidah, sehingga terwujudnya sebuah keselarasan lahir batin dan juga keselarasan jagat besar dengan jagat kecil, makrokosmos dengan mikrokosmos. Para pemirsa channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara, selain keselarasannya lahir dan batin, serta jagat besar dan jagat kecil, makna lain atas pertemuan tersebut adalah menyatunya dua nama yang menghasilkan nilai moral ajaran kehidupan, sebagaimana gelar Panembahan Senopati itu sendiri. Panembahan Senopati bermakna sosok ksatria atau senopati yang panandito, atau selalu menyembah kepada Sang Pencipta. Panembahan adalah aspek jiwa atau langit, dan senopati adalah aspek raga atau penyandang amanah di muka bumi sebagai ksatria atau sebagai khalifah. Sedangkan Ratu Kidul bermakna Ratu Ningsegoro atau lautan. Pertemuan dengan Ratu Kidul bermakna bahwa sebagai seorang yang ksatria pinandita haruslah memiliki kapasitas akal, jiwa, dan penguasaan atau pengalaman seluas samudra. Itulah kunci keberhasilan seorang pemimpin, di mana sang pemimpin haruslah memiliki keluasan pengetahuan, ilmu, dan amal kebaikan yang dapat menjaga juga memayungi kehidupan setiap individu, sehingga dapat mengetahui seberapa luas pikiran dan jiwanya, seberapa luas kesabaran dan keikhlasannya guna meraih keselamatan dalam mengarungi bahtera pahit dan manisnya kehidupan di alam yang fana ini. Para pemirsa channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara, begitulah kisah makna filosofi pertemuan Panembahan Senopati dengan Kanjeng Ratu Kidul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam